Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, Mbak Lina dengeri baik semua ini. Mbak Eca apa kabar hari ini? Sehat. Sehat, puji Tuhan kita semua sehat, kabarnya baik. Ketemu lagi di sekolah minggu hari ini. Mbak Eca, kayaknya ada yang beda ya hari ini. Kita lihat di belakang ada dekorasi macam-macam ya. Ada apa aja nih Mbak Eca? Ada di sini ada gambar api sama tulisan juga Come Holy Spirit. Iya, ada gambar api, ada tulisan Come Holy Spirit karena hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta tuh apa, Eca? Hari turunnya Roh Kudus. Iya, hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Setelah kemarin hari Paskah, hari kenaikan Tuhan Yesus, lalu hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau menyanyikan satu lagu dari Terbit Matahari. Kita bersyukur hari ini matahari bersinar dengan cerah dan kita mau memuji nama Tuhan dari Terbit Matahari. Bisa kan semua? Baca bisa ya? Bisa dong. Yuk bareng-bareng. Jangan lupa semangat dan tepuk tangan. Semuanya bangkit berdiri. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dan kami akan melakukan ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau misal Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya, untuk kita menjadi berani berbuat baik, berani menolong, kita mau apa enggak? Kalau Mbak Eca mau apa enggak? Mau. Jawabannya berarti iya atau tidak? Iya. Iya. Kalau adik-adik yang di rumah mau apa enggak dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya? Wah, ini pasti mau semua jawabannya iya. Dan tentu kita senang ya kalau kita bisa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, menceritakan kabar baik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu lagu yang judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semangat semuanya ya.
giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Selamat pagi adik-adik. Hari ini sama-sama belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat pertama hingga 21. Perikop ini menceritakan tentang Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan melalui mini drama. Yuk kita saksikan bersama-sama. Ketika hari Pentakosta, semua orang berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Isaya kapimak istirum Kelona engkau pemiso Urip alai diman illa Yesus. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bukankah mereka orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka bisa berkata-kata tentang bahasa kita sehari-hari? Tentang perbuatan besar Allah. Apa ya artinya iya? Mungkin mereka sedang mabuk. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan rasul-rasul yang lain. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu kira. Itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel.
Allah akan mencurahkan Roh Kudus di atas semua manusia, seperti apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Anak-anak, kita telah menyaksikan mini drama kisah tentang turunnya Roh Kudus pada Petrus dan rasul yang lain. Sekalipun Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus tetap mengasihi dan mengampuninya. Pengampunan Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada Petrus untuk melayani Tuhan dan berani menjadi saksi Tuhan Yesus bagi banyak orang. Petrus berani untuk berkhotbah dan bersaksi tentang Tuhan Yesus karena Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus dalam Alkitab tadi digambarkan seperti lidah-lidah api. Roh Kudus turun tidak hanya saat itu saja, namun juga untuk kita semua saat ini. Anak-anak, apakah juga mau mengasihi Tuhan Yesus? Ya, bila mengasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak, sehingga anak-anak dimampukan untuk berani menjadi saksi Kristus. Misalnya, anak-anak berani memimpin doa di sekolah minggu, atau berani menyanyi di depan teman-teman sekolah minggu, berani berkata jujur, berani menegur teman ketika teman berbuat salah. Nah, kalau anak-anak mau menjadi saksi Tuhan Yesus, anak-anak menjadi laskar Kristus. Demikian firman Tuhan yang kita terima hari ini, dan kita bisa meneladani keberanian Petrus untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini adalah kita mau membuat mahkota lidah api. Bahan-bahannya disiapkan ya. Yang pertama, kertas seperti ini. Boleh kertas HVS atau kertas buku, terserah adik-adik yang ada di rumah apa gitu ya. Kemudian kertasnya dilipat-lipat. Yang awalnya panjang seperti ini kemudian dilipat ya. Nah, kita bikin 2. Nih kemudian dibawa oleh Mbak Eca. Nah, yang kertas 2 ini kemudian disatukan, dikaitkan, boleh dengan strapless atau disolasi atau dilem, boleh, yang penting nanti rekat apa aja yang ada di rumah ya. Nanti yang ujung sini juga direkatkan juga sama, hingga nanti bisa membentuk lingkaran yang seperti ini. Jadinya seperti ini ya adik-adik ya. Ini nanti ditaruh di kepala. Nah, untuk lidah apinya, adik-adik bisa menggambar di kertas putih yang agak tebal atau kertas apapun yang ada di rumah, menggambar pola api, kemudian diwarnai. Contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian di lidah api ini yang di belakang dikasih lem atau dikasih solasi atau dikasih double tip boleh, kemudian ditempelkan. Ditempelkan di lingkaran yang sudah dibuat tadi ya. Nah, sudah menempel. Setelah sudah menempel bisa dipakai seperti yang sekarang dipakai Eca. Ini mahkota lidah apinya sudah jadi. Nah, nanti adik-adik dipakai kemudian difoto ya, lalu dikirimkan ke grup WA sekolah minggu. Kita tunggu ya semuanya hasil karya dari adik-adik. Kita mulai persembahan. Persembahannya disiapkan ya. Jadi nanti persembahannya dimasukkan ke amplop, ditulisi untuk sekolah minggu, lalu dititipkan ke orang tua untuk dimasukkan ke persembahan gereja. Atau bisa dikirim ke rekening di bawah ini ya adik-adik ya, nanti akan ditampilkan. Ya, untuk mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu Kuberikan Persembahan.
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat, juga doa persembahan dan penutup. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau telah mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi berani, untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kami boleh berani untuk menyanyi memuji nama-Mu, boleh berani untuk berbuat baik dengan sesama kami, dan juga berani untuk menegur teman kami yang berbuat salah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk yang saat ini kami masih belajar bersekolah, walaupun masih secara daring Tuhan, kiranya Tuhan tetap kasih kami semangat untuk terus belajar mengejar cita-cita kami. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan Kau beri kesabaran, kekuatan terus untuk boleh mendidik kami dan juga merawat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami semua, biar kami tetap sehat, tetap fit Tuhan dalam menjalani aktivitas kami, juga orang tua kami dan juga saudara-saudara kami, kiranya Tuhan selalu kasih kesehatan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pandemi yang masih terjadi di negara Indonesia, juga di dunia, pandemi COVID-19. Kiranya ya Tuhan, Engkau berikan hikmat untuk para pemimpin kami agar boleh memberikan kebijaksanaan yang terbaik ya Tuhan, keputusan-keputusan yang terbaik. Juga untuk kami, Engkau ajarkan kami untuk rajin menjaga kesehatan kami, untuk rajin menjaga kebersihan. Biar kami boleh selalu memakai masker Tuhan dan juga rajin untuk mencuci tangan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, juga boleh memajukan lagi sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Cepu. Ya Tuhan, inilah seluruh doa kami. Sebentar lagi kami ada yang melanjutkan aktivitas dan juga ada yang beristirahat. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seperti yang tadi telah disampaikan dalam firman Tuhan, kalau kita berani menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, berarti kita adalah Laskar Kristus. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng lagu Laskar Kristus, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Dengan gerakan ya. Pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Oke adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.